Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang begitu banyak. Setiap saat Allah memberikan nikmatnya kepada kita, maka kita sebagai hamba Allah yang sadar dan tahu berterima kasih atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan, maka pandai-pandai bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan ini. Bil khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan tak kalah penting juga adalah nikmat sehat wal afiat. Sehingga dalam suasana yang penuh khidmat ini, kita masih bisa melaksanakan salah satu rangkaian ibadah kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada tabi'in dan sampai kepada kita selaku umatnya, yang tentunya kita berharap agar senantiasa kelak kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum khatib lanjutkan, terlebih dahulu khatib hendak berwasiat bil khusus kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian. Mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintah Allah yang harus didasari dalam diri kita ini bahwa rasa takut kepada Allah,
rasa takwa kita kepada Allah, benar-benar hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang sekiranya bisa mencegah langkah diri kita daripada menuju tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Mari kita tinggalkan sejauh mungkin, yang tentunya dengan harapan, dengan jalan takwa itulah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita sudah berada di bulan Jumadi awal. Walaupun sudah berlalu bulan Rabiul Awal, namun saudara-saudara masih banyak yang kita lihat, yaitu peringatan-peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masih banyak undangan-undangan panitia-panitia peringatan hari besar Islam. Di antaranya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini menyatakan bahwa kegembiraan bagi seorang Islam atau umat Islam, bahwa masih banyak yang mencintai Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah manusia yang sangat diidolakan, manusia yang dirindukan oleh segenap umat, bahkan dari umat terdahulu, dari umatnya Nabi Adam sampai umat akhir zaman yaitu Muhammad, semuanya merindukan Nabi Muhammad SAW. Bahwa tidak ada satu orang Nabi pun yang tidak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Adam, tatkala kita kelak dikumpulkan di padang mahsyar, kita tidak tahu berapa lama kita berada di padang mahsyar. Siang hari kita kepanasan, malam hari kita kedinginan, bahkan tanpa sehelai benang yang menyelimuti dalam diri kita. Ada yang dikisahkan bahwa manusia ada yang tenggelam oleh keringatnya. Ada yang dikisahkan manusia mandi keringat sampai sebatas lehernya, sebatas perutnya, sebatas lututnya, bahkan sampai kakinya. Kesemuanya itu adalah tergantung bagaimana amalan kita sewaktu di dunia. Maka umat-umat terdahulu kebingungan karena mereka kesana kemari tidak ada arah tujuan, siang kepanasan, malam kedinginan, sehingga mereka mendatangi nabi-nabinya. Umatnya Nabi Adam mendatangi Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh menghadap pada Nabi Nuh. Kesemuanya meminta pertanggungjawaban, bagaimana kami ini wahai Nabi-Nabi Allah, kami ini adalah umatmu, kapan nasib kami ini berada di padang mahsyar? Nabi-nabi mereka tidak bisa menjawab. Lalu diusulkan agar menghadap Nabi Muhammad SAW. Maka di antara para nabi itu menghadap Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah dengan kami ini? Umat-umat kami telah menuntut kami bahwa kapan dan sampai kapan kami berada di tempat ini. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, tunggulah wahai nabi-nabi Allah, bahwa sebelum kalian, maka kami dululah yang akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Maka kita patut bersyukur kepada Allah bahwa kita umatnya Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman, tetapi kelak kita dimasukkan surga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kita terlebih dahulu, umat yang pada saat itu adalah umat akhir zaman. Sementara umat-umat terdahulu tidak bisa memasuki surga sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itulah kita harus bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang pada intinya adalah menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad. Di dalamnya dibacakan solawat-solawat, mau'izatun hasanah, dan cerita-cerita Nabi yang banyak terdapat di dalamnya. Baik itu pembacaan kitab Sintud Duror, ada yang berjanji, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia,
Dalam kisah Bukhari Muslim, kita tahu bahwa Abu Lahab adalah paman Nabi. Paman Nabi yang bernama Abu Lahab ini adalah sudah tahu bahwa benar-benar Abu Lahab ini memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan seringkali Abu Lahab ini hendak mencelakai Rasulullah SAW. Abu Lahab dan istrinya sama-sama orang yang jahat, yang selalu musuhi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab dan istrinya tidak suka apabila Nabi Muhammad ini menyebarkan agama Islam kepada penduduk Mekah, karena dianggapnya agama Islam adalah agama dongengan belaka. Tetapi Nabi Muhammad SAW dibela oleh kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Maka orang-orang Quraisy masih banyak yang segan kepada Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Maka Rasulullah terus menyebarkan agama Islam, walaupun banyak sekali yang menentang, di antaranya adalah Abu Lahab. Saking jahatnya Abu Lahab, Allah menceritakan hal ini menjadi salah satu nama surat, yaitu Al-Lahab atau Al-Masad. Tabbat yada Abil Lahab, celakalah engkau wahai Abu Lahab. Dan juga istrinya, karena sering membawa membawa kayu bakar yang ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW, sehingga diabadikan juga dalam surat Al-Lahab sebagai wanita pembawa kayu bakar. Sering Rasulullah hendak dicelakai, tapi lantaran Rasulullah membela agama yang benar, menyampaikan agama yang benar, risalah yang benar, maka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, dalam malam-malam 12 Rabiul Awal, langit terang benderang, bahkan banyak sekali berhala-berhala di Mekah, di Baitullah banyak yang hancur. Maka tatkala itulah itu pertanda bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ini memiliki seorang budak yang bernama Suwaibah. Maka diutuslah Suwaibah ini untuk menemani Siti Aminah, yaitu ibunya Nabi Muhammad SAW. Wahai Suwaibah, engkau aku perintahkan untuk menemani daripada iparku, yaitu Aminah, yang hendak melahirkan keponakanku. Temanilah dia, dan apabila telah lahir daripada keponakanku itu, segera sampaikan kabar itu kepadaku. Dan pada pagi harinya Suwaibah mengabarkan hal ikhwal daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wahai Tuan Abu Lahab, aku membawa kabar bahwa keponakanmu telah lahir. Saking tidak sabarnya Abu Lahab, maka mendesak Suwaibah, keponakanku lahir, lelaki atau perempuan. Andaikan saja keponakanku itu lahir dengan berjenis kelamin perempuan, maka aku akan datangi dan aku kubur hidup-hidup. Di zaman jahiliyah itu adalah zaman di mana kalau seseorang melahirkan anak perempuan, dianggapnya aib dan tidak membawa keberuntungan. Maka Suwaibah mengatakan bahwa keponakanmu itu adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Maka saat itu pula Abu Lahab hatinya gembira, senang, sampai-sampai dia mendatangi rumahnya Aminah, yang di situ ramai orang-orang ingin melihat bahwa tadi malam ada kejadian apa. Dan pada pagi harinya orang mendatangi rumah Aminah dan berkumpullah di situ. Di saat itulah Abu Lahab mengatakan kepada orang-orang penduduk Mekah, wahai saudaraku semuanya, saat ini aku sedang bergembira, hatiku sukacita, aku senang karena keponakanku lahir, yaitu seorang laki-laki yang gagah dan tampan. Persaksikanlah oleh kalian bahwa pada pagi hari ini saya membebaskan budakku, yaitu Suwaibah. Sekarang silahkan mau kemana. Bahkan sebagai riwayat menyatakan bahwa Abu Lahab memotong seekor unta yang besar dan gemuk, lalu membagi-bagikannya kepada penduduk Mekah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hikmah daripada cerita ini adalah bisa kita ambil bahwasannya, singkat cerita,
bahwa Abu Lahab meninggal dunia. Dan saat itu dalam suatu mimpi, Sayyidina Abbas adalah saudara Abu Lahab. Maka bertemulah dalam suatu mimpi, ditanya oleh Sayyidina Abbas, "Wahai saudaraku Abu Lahab, apa yang terjadi denganmu saat ini? Aku saat ini sering disiksa oleh Allah dalam alam barzah, tetapi setiap kali hari Senin aku mendapatkan keringanan siksa dalam alam barzah." Lalu Sayyidina Abbas bertanya, "Ada apa dengan demikian?" Karena waktu hari Senin kelahiran Nabi Muhammad SAW, aku bergembira, aku senang, hatiku riang, maka itulah aku mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, itu baru sekelumit hanya senang, hanya gembira Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang setiap saat kita membaca sholawat, setiap sholat kita sholat 5 waktu, sehari semalam kita mengucapkan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sholat itu kalau kita tidak membacakan sholawat atas baginda Nabi Muhammad, maka sholat kita tidak akan sah. Oleh sebab itu para hadirin yang berbahagia, bersenanglah, bergembiralah atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai saat ini adalah telang benerang. Semoga kelak kita bersama Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu perbanyaklah untuk membaca sholawat sebagai tanda cinta, sebagai tanda mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdi mu'tarifi bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu sholata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsada wa ta'lima wa ijlala liqadrihi nabi wa ta'dhima. Faqad qala Allahu ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa radallahu ma an ashabihi Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sa'irika nabiyyika ajma'in wa anit tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhum min adli yuktikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.